Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bang Irawan, Teknik Komputer Undip, Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi percepatan kendaraan menggunakan metode turunan numerik pada data kecepatan terhadap waktu. Untuk topik ini, yang akan saya jelaskan yang pertama ada latar belakang masalah, tujuan penerapan, konsep turunan numerik, implementasi program, hasil demonstrasi, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Analisis gerak kendaraan memperhitungkan percepatan sebagai turunan dari kecepatan terhadap waktu. Namun, turunan analitik tidak dapat dihitung secara langsung dalam situasi nyata karena data kecepatan kendaraan biasanya diperoleh secara diskrit pada interval waktu tertentu. Oleh karena itu, pendekatan turunan numerik diperlukan. Tujuan dari penggunaan metode ini untuk mengestimasi percepatan kendaraan dan mempelajari bagaimana metode numerik dapat digunakan dalam kasus nyata dengan bantuan program komputer. Konsep turunan numerik yang saya gunakan adalah metode beda maju dan beda tengah. Metode beda maju menghitung turunan berdasarkan selisih nilai fungsi pada dua titik waktu berurutan, sedangkan metode beda tengah menggunakan selisih nilai fungsi sebelum dan sesudah suatu titik waktu, sehingga umumnya memberikan hasil yang lebih akurat. Di sebelah kiri ada rumus untuk beda maju dan beda tengah. Selanjutnya untuk implementasi program, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, dibantu sama pustaka NumPy dan Matplotlib. Program ini menghitung percepatan kendaraan menggunakan metode beda maju dan beda tengah dan membandingkannya dengan percepatan analitik sebagai nilai acuan. Kesalahan rata-rata absolut digunakan sebagai pengukur tingkat kesalahan untuk evaluasi. Di sebelah kiri, saya melampirkan potongan kode yang saya gunakan untuk mengimplementasikan program turunan numerik ini. Hasil demonstrasi ditampilkan dalam beberapa grafik. Ada data kecepatan kendaraan, yaitu hubungan antara kecepatan dan waktu. Kemudian ada grafik perbandingan metode turunan numerik. Ada hubungannya percepatan dengan waktu juga. Kemudian grafik yang ketiga ada perbandingan error metode turunan numerik. Ada hubungan antara error dan waktu. Grafik kecepatan menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan meningkat seiring waktu. Kemudian grafik perbandingan percepatan menunjukkan bahwa hasil metode beda tengah lebih mendekati nilai analitik dibandingkan metode beda maju. Selain itu, grafik error menunjukkan bahwa metode beda tengah menghasilkan kesalahan yang lebih kecil. Di bawah grafik, saya juga melampirkan hasil estimasi percepatan kendaraan. Yang pertama itu ada metode beda maju dengan percepatan 5789 dengan MAE 0,75 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk metode beda tengah percepatannya 6, 7,5, 8,5. Untuk MAE-nya 0,667 meter per sekon kuadrat. Kesimpulan dari penggunaan dua metode ini adalah metode beda tengah lebih akurat dibandingkan metode beda maju. Untuk demonstrasinya saya bisa langsung tunjukkan. Di sini saya menggunakan pustaka NumPy dan Matplotlib dan bahasa Python. Hasilnya seperti yang sudah saya lampirkan tadi, ada 3 grafik dan di sini ada keterangan hasil estimasi percepatan kendaraan dengan dua metode, yaitu metode beda maju dan beda tengah. Seperti yang saya jelaskan tadi, metode beda tengah lebih akurat dibandingkan metode beda maju. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh, metode turunan numerik dapat digunakan secara efektif untuk mengestimasi percepatan dari data diskrit.
Metode beda tengah terbukti lebih akurat dibandingkan metode beda maju, sehingga lebih direkomendasikan untuk penerapan pada data pengukuran nyata. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.